Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, di video kali ini kita akan melenceng dari dunia per-DTF-an. Jadi di video kali ini gue akan membagikan tutorial bagaimana cara merubah atau melepas atau memodifikasi printer kecil, printer A4 yang basicnya Epson, yang biasanya digunakan untuk melakukan printing semacam stiker atau sublimasi kayak gitu-gitu ya. Pokoknya tintanya dirubah lah. Tintanya yang tadinya tinta original dirubah menjadi art paper atau sublim kayak gitu. Dan biasanya masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang melakukan perubahan jenis tinta seperti itu adalah nanti hasil cetaknya itu di kertasnya itu ada bekas kayak semacam gerigi-geriginya gitu. Nah, kita akan membahas itu dan perubahan apa aja yang harus dilakukan. Pokoknya ikutin aja video ini, mudah-mudahan tutorialnya berguna. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Oke, jadi di sini gue ada dua printer Epson L1210. Yang satu ini gue isi tinta art paper, yang satu gue isi tinta sublim. Kita akan mempraktekkan ini di yang tinta sublim kali ya, biar lebih kelihatan. Karena tinta sublim itu kalau di atas kertas dia lebih basah dibandingkan tinta art paper. Karena tinta art paper biasanya temennya itu adalah kertas yang bikin cepat kering tinta, gampangnya gitulah. Jadi nanti kalau misalkan kita nyetaknya di art paper, dia nggak terlalu kelihatan geriginya. Meskipun ada, tapi bakal lebih kelihatan di sublim. Jadi yang bakal gua setting itu adalah yang di sublim ya. Sebenarnya ini dua-duanya udah gua modif, tapi demi tutorial ini, gua akan kembalikan ini ke asalnya dulu. Kita akan pasang-pasang lagi yang sebelumnya udah gue bongkar, dan nanti baru kita bongkar lagi. Gitu deh pokoknya. Ikutin terus video ini. Jangan lupa untuk di like dulu dan di subscribe ya. Oke, sebelum kita mulai bongkar, kita akan lihat dulu hasil cetaknya seperti apa untuk sebagai perbandingan nantinya sebelum dan sesudah modifikasi. Oke, printer kita nyalain, dan ini adalah kertas sublimasinya seperti ini, sublimation paper, dan ini ukurannya adalah A4 ya. Jadi sesuai dengan spesifikasi dari si printer ini, yaitu kemampuan cetaknya adalah di A4. Kita kasih perintah print dulu dari komputer. Untuk file yang dicetaknya seperti ini ya. Ini kurang lebih ukurannya sekitar A4, sekitaran berapa ini ya? Sebentar. 20 sentian lah ya. 20 cm. Kita akan coba cetak. Oke, ini udah mulai ngeprint. Kita tunggu aja. Ini masih original ya printernya ya. Part-partnya semuanya masih ori, dan ini gue beli dari baru. Dan sekarang kondisinya ini masih original, jadi belum gue oprek segala macam ya. Tadi sebenarnya udah dioprek, cuma karena untuk kebutuhan konten ini, jadi gue balikin lagi seperti semula, dibongkar lagi. Dan ini udah gue pasang-pasangin seperti original aslinya dari pabrikan. Oke, ini bakal lama banget, mungkin gue timelapse aja kali ya. Oke, ini ngeprintnya udah selesai. Bisa dilihat garis-garisnya nih. Tuh ya. Tuh. Di pinggir juga ada tuh. Ini kalau misalkan nanti di press ke media move, toothpick, mousepad, itu kadang-kadang si garisnya ini jadi kelihatan gitu. Dan itu jadi kelihatan kurang oke lah, kurang bagus. Nah, ini seperti ini ya garis-garisnya. Dan garis-garisnya bisa lebih parah lagi kalau menggunakan jenis kertas yang lebih licin dan tinta yang lebih lama untuk keringnya. Itu geriginya pasti bakal lebih kelihatan lagi. Jadi ini berlaku semuanya untuk di tinta yang menggunakan tinta sublim dan juga tinta art paper ya, atau tinta-tinta yang biasa digunakan untuk percetakan gitu, karena tintanya lebih basah dan juga media kertasnya itu lebih licin karena mencari hasil-hasil yang glossy ataupun yang bisa ditransfer seperti kertas sublim ini gitu teman-teman. Dan sekarang kita langsung aja bagaimana proses perubahan si printer itu, apa aja yang gue lakukan sehingga untuk menghilangkan si jejak gerigi itu. Oke, biar lebih gampang, jadi printernya kita pindahin dulu ke sini. Dan yang kalian butuhkan adalah hanya obeng plus dan minus ya. Seperti ini, obeng minus biasanya hanya untuk ganjelan cover atas aja sih. Sama biasanya gue selalu membawa center kalau lagi ngoprek-ngoprek. Oke, yang pertama kita buka bagian depan seperti ini. Kemudian kita angkat covernya sampai terbuka lebar ke atas.
Nah, pada saat ngebuka, ini di sebelah kiri, bentar gue pindahin dulu kameranya. Ada semacam kayak tiangnya ya. Nah, ada tiangnya. Nah, ini nyangkut sama bagian bawah sana. Cara ngebukanya kalau gue biasanya kita ulangi. Dalam keadaan tertutup seperti ini, kita buka sambil kita dorong si tiangnya ini ke arah dalam sana. Kita dorong, terus kita angkat turun beberapa kali sampai ketemu selahnya aja gitu untuk ngebuka. Oke. Nah, bisa tuh kebuka gitu ya. Jadi di dalam sana itu ada kayak semacam alur lah, kayak labirin kecil biar dia bisa keluar gitu lewat jalur mana ya. Nah, nanti kalau udah kebuka gini kalian lihat aja di dalamnya. Nah, ini kita ganjel sekarang. Inilah fungsi si oben minus, hanya untuk ngeganjel ini aja sebenarnya. Gua akan ngasih lihat ke kalian bagian dalamnya tadi penguncinya seperti apa. Nah, ini nih. Jadi itu kan kayak semacam kayak ada labirin. Set. Nah, nanti keluarnya di sini. Nah, ini nih. Makanya tadi naik turun tuh untuk nyari jalannya aja, jalan keluar ya, jalan tikusnya gitu ya. Nah, untuk ujung di tiangnya, bagian bawahnya tuh seperti ini. Nah, gitu. Oke, gue taruh dulu ini kameranya di tripod. Dan setelah terbuka seperti ini, kita akan melepas 3 baut yang ada di dalam sana. Jadi baut pertama sebelah sini. Ini baut pertama di sini 1. Kemudian baut yang ini, pegangan selang. Sama 1 baut lagi dia ada di dalam sana. Sebentar. Zoom. Nah, ini nih. Di samping selang warna kuning ada lubang dan di bawah sana ada baut. Jadi 3 baut itu yang akan kita lepas. Oke, kita akan lepas aja sekarang bautnya. Pertama ini, lepas 1. Untuk baut yang pegangan selang ini dia butuh obeng plusnya yang lebih kecil atau lebih tajam. Kita lepas sekalian aja dengan si pengait putihnya. Hati-hati jangan sampai hilang obengnya. Nah, terus kita sekarang buka yang ada di dalam samping sini. Biar lebih kelihatan. Nah, sini ya. Ini di dalam sana ada obeng. Kalau dilihat dari atas sih kelihatan sih. Bentar. Nah, sip. Putar ke kiri. Kemudian kita angkat. Nah, diusahakan kalian punya ininya, obengnya yang ada magnetnya. Jadi kalau misalkan ngangkat bautnya itu gampang. Oke, sudah terbuka semuanya. Sekarang kita akan melepas si tiang ini nih. Ini kita akan lepas. Ini jadi bisa diangkat setelah bautnya dilepas itu, ini bisa diangkat. Nah, gitu ya. Cara angkatnya ya seperti itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang spesial. Nah, ini bagian sana ada semacam penyangkutnya. Kita angkat sedikit aja, kita geser. Terus kita angkat ke sebelah sini dan dia terlepas. Oke. Nah, kalau di YouTube yang gua lihat itu, nah ini kan bagian bawahnya nih. Bagian bawahnya nih kertas keluar dari sini. Nah, kalau di YouTube itu banyak tutorial yang mengurangi dari si gear-gear ini biar dia tidak tidak tercetak di kertas. Nah, kalau gua akan melepas semuanya dan ini akan dibabat habis. Ya, jadi ini dibabat habis sehingga nanti hasil akhirnya adalah ini gua udah ada yang udah jadi dari seperti ini menjadi seperti ini. Sebentar, agak silau di situ. Nah, gini. Ini yang atas yang originalnya seperti ini dan yang bawah yang udah gua gerinda. Jadi ini dilepas-lepasin dulu nih, pertama gear-gearnya dilepasin semuanya termasuk yang ini, baru diratain pakai gerinda sampai seperti ini. Ya, jadi dibabat habis semuanya. Jadi di depan itu nanti tidak ada yang menyentuh sedikit pun ke si kertasnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan saran gua, beli aja ini. Banyak kok di online paling 20-25 ribu. Jadi yang originalnya tetap nggak dioprak-aprik. Jadi
suatu saat kalian mau ganti lagi ke yang original itu tinggal pasang aja gitu ya. Jadi beli aja yang kayak gini nih. Berapa ya? Gua kemarin beli 20 apa 30 ribu gitu. Itu banyak di online. Terus berikutnya bagian penahan atas sudah kita lepas. Sekarang kita akan melepas roller bagian bawah. Nah, jadi yang kita lepas adalah roller yang ini nih. Batang roller ini termasuk dengan gear yang ini. Ini kita lepas. Gear ini dan juga roller bagian depannya kita lepas. Jadi yang mengendalikan kertas hanya roller bagian belakang aja, sedangkan depannya nggak ada. Gitu ya. Oke, cara lepasnya ini sebenarnya mudah aja sih. Ini tinggal diangkat aja ke atas. Tek gitu ya. Nah, tuh diangkat. Diangkat seperti ini, truk. Nah, ini kan udah kelepas bagian sananya. Nah, untuk di bagian sini, ini tinggal ditarik aja. Si batang roller yang tadi udah kita lepas, kita tarik. Pelan-pelan, nah, udah lepas dia. Kelihatan nggak lepasnya? Nah, dia sudah lepas dari sini. Set, nah, lepas ya. Oke. Setelah lepas seperti ini, tinggal kita lepas gear yang ini nih. Cara ngelepasnya ini bisa lepas bodi samping sih sebenarnya. Cuma kita cari cara yang gampang aja. Kita agak paksa, nggak paksa sih sebenarnya. Agak diberitahukan kemana jalan yang benar. Nah, tinggal dorong aja ke sana, set, terus diangkat ke atas. Set, lepas. Jadi tadi itu posisinya seperti ini nih. Kalau misalkan kita satuin lagi dengan si batang rollernya, dia posisinya ngunci seperti ini. Oke, bentar. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kan tinggal ditarik doang. Truk, karena memang nggak ada apa-apa. Nggak ada pengunci apa-apa. Dia penguncinya hanya pengunci ke kanan kiri aja. Sedangkan depan belakang, dia nggak ada kunciannya. Ditarik pun lepas. Truk. Nah, kayak gitu. Udah selesai. Jadi bagian depan ini udah bersih. Tidak ada roller penarik bawah, juga tidak ada penahan kertas bagian atas. Nah, sekarang kita akan pasang penarik kertas. Bukan penarik kertas lagi sih, ini namanya apa jadinya ya? Sebenarnya ini fungsinya jadinya hanya untuk pegangan ini aja, pegangan si selangnya. Bahkan ada yang gua lihat di YouTube itu mereka bikin pakai akrilik gitu ya. Nah, ini kita manfaatin aja seperti ini. Kita tinggal pasang aja bagian dalam, dimasukin ke dalam sana. Oke, nah masuk sekarang. Di bagian sana kalian intip-intip aja, bisa pakai senter juga untuk penempatannya. Sebagian sini juga. Tek, klek. Nah, udah. Tinggal dipasang lagi bautnya. Nah, set. Terus kemudian baut yang satu lagi yang di samping selang warna kuning. Set, udah dapat. Kemudian pegangan selang kita pasang dulu klipnya. Kemudian bautnya. Oke, set. Dan yang harus kalian perhatikan itu adalah ini. Pengunci putih ini dia tidak boleh nyangkut ya, dia harus bebas. Dia kadang-kadang ngeganjel sama batang ini yang kita pasang tadi. Kalau ini udah gue potong sih. Kalau yang aslinya itu kan kalau nggak salah ada tambahannya lah di sini nih, lebih runcing. Nih, kalau yang aslinya tuh lebih runcing seperti ini nih. Nah, gitu. Jadi yang harus kalian perhatikan, si kuncian ini harus ngelos. Nah, boleh nggak bisa bergerak seperti ini, karena nanti pada saat ini kalau misalkan nyangkut di bagian sini atau di bagian sini, pada saat dinyalakan dia error, gerak gitu ya. Oke, sudah selesai, tinggal ditutup aja. Ini gue tutup dulu deh. Jadi kita lepas ininya, batangnya. Oh iya,
Nanti pada saat pemasangan, kalau misalkan kalian mau pasang lagi gear ini ya, dan juga gear ini, itu lebih gampang kalau bodi bagian kiri dilepas. Jadi yang kiri aja. Nggak usah semua-semuanya, pokoknya cukup yang kiri aja. Gitu. Oke, ini kita tutup. Kita masukkan lagi, ini jangan lupa tiang penyangganya. Cari aja di sini, ada lubangnya. Nah, oke, terus kita tutup. Dan kalau gua biasanya kalau udah melakukan modifikasi seperti ini ujung tray yang menghadap ke atas seperti ini gua lepas. Karena ini bikin kertas naik. Dan ketika kertas naik, dia nanti akan takutnya nyentuh bagian atas sana. Jadi kita lepas aja. Tinggal ditarik aja ke sini. Nah, kayak gitu. Dah, sekarang kita akan taruh di sana dan kita akan test print. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan test print, ini sesuatu yang harus kalian perhatikan. Jadi, kalau kalian melakukan modifikasi seperti tadi, nanti untuk proses cetaknya atau media cetaknya, itu kertasnya harus diganti. Diganti ukurannya. Jadi, kalau yang sebelumnya, ini kan kita pakai kertas A4. Kalau yang sekarang, kita akan pakai kertas F4. Karena dia lebih panjang. Kenapa harus lebih panjang? Karena untuk modifikasi printer seperti tadi, itu roller atau penarik kertas yang kita andalkan hanya bagian belakang aja. Sedangkan bagian depannya kan udah dilepas untuk menghindari gerigi tadi. Jadi karena hanya digunakan roller penarik kertas bagian belakang, sehingga fungsi dari roller bagian depan itu tidak ada. Sehingga dia membutuhkan dorongan tambahan di belakang gitu. Makanya dia harus menggunakan kertas dengan panjang yang lebih panjang daripada ukuran A4 karena dia butuh space lagi untuk mendorong lah belakangnya, kurang lebih seperti itu. Tapi project yang digunakan baik itu di Corel atau di Photoshop ataupun di project manapun software yang kalian gunakan itu tetap menggunakan ukuran A4. Jadi sekali lagi gampangnya kertas harus menggunakan ukuran F4 dan project di program atau software yang kalian untuk gunakan desain tetap memilih ukuran A4, jangan F4. F4 hanya kertasnya aja, gitu ya. Jadi kita ini bisa dibilang memanipulasi lah, kurang lebih seperti itu. Jadi yuk kita langsung tes cetak aja sekarang ya. Oke, sekarang kita masukkan aja kertasnya, ukuran F4 ya. Oke. Oke, udah selesai, teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Silahkan kalian lihat. Bersih. Tidak ada bekas gear sedikit pun. Oke, nih biasanya kalau ada di item ini, kelihatan banget ya. Ya nggak ada bekas gear, wong udah dilepas semuanya gearnya. Oke, nah seperti ini. Kita bandingkan dengan yang tadi, sebentar. Di bagian dadanya ya, yang si Son Goku. Nah, tuh ya, ada bekas geriginya banyak banget. Oh, sedangkan yang satu lagi, yang barusan ini dicetak, tidak ada sedikit pun gerigi. Jadi bisa dinyatakan ini berhasil. Tapi sekali lagi, ini harus F4. Lebih panjang. Ya, harus F4. Dan ada satu kekurangan sebenarnya. Jadi kekurangannya itu adalah dia tidak bisa ngeprint continue. Maksudnya nggak bisa ngeprint terus-terusan ditinggalin kayak gitu. Jadi ini harus ditungguin. Jadi kayak misalkan tadi, setelah selesai ngeprint itu harus langsung dicabut si kertasnya. Baru nanti dia ngeprint lagi berikutnya. Kalau misalkan ditinggalin, ini yang bagian ngeprint pertama itu, dia kan belum kecabut seutuhnya. Karena kan roller depan udah nggak ada tuh, makanya dia harus dibantuin manual, harus dikeluarin. Biar nanti yang bagian belakangnya, yang bagian berikutnya, maksudnya dia nggak nabrak ke yang printan yang pertama ini. Jadi kekurangannya hanya itu aja sih, ngeprintnya harus ditungguin. Tapi kalau untuk cetak-cetak yang hanya 1-2 lembar sih nggak apa-apa. Cuma kalau untuk yang agak banyak gitu ya mau nggak mau harus nongkrong di depan printer. Paling ya solusinya gitu. Jadi ya seperti ini hasilnya.
Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu alternatif. Jadi cocok-cocokan ya. Kalau misalkan kalian cocok menggunakan cara ini, silahkan. Kalau misalkan kalian mau mencoba cara yang lain juga silahkan. Silahkan dinilai aja plus minusnya, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang memang membutuhkan tutorial ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara di like dan di subscribe, dan kunjungi juga website www.kreasi.id. Kreasi I-nya pakai Y ya. Jangan lupa kunjungi di sana, dan belanja-belanja juga di sana boleh. Oke, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.